Demokrasi, sik asik. Pemilu 2024 itu pernah menjadi KPPS. Meskipun tidak ada pemilu, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan setiap harinya. Betul? Betul. Dia lebih aware untuk kepemiluan. Kata-kata hari ini Gen Z. Hari ini mungkin kami masih meraba, tapi tekad kami sudah nyata. Kami datang bukan hanya sekedar nama, kami datang ikut menjaga suara bangsa. Wey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Demokrasi, sik asik. Semoga pemirsa di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada demokrasi ini kita kedatangan dua orang Sri Kandi yang cantik. Mereka adalah pegawai negeri sipil PNS KPU Kabupaten Semarang yang masih baru saja dilantik. Mereka adalah Mbak Fani dan Mbak Anis. Kita berbincang-bincang dengan mereka berdua agar teman pemilih lebih kenal dan akrab dengan Mbak Fani dan Mbak Anis. Oke, silahkan disapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Hai. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang yang asik ini, silahkan perkenalkan diri dulu dari Mbak Fani, seterusnya Mbak Anis, mungkin nama, tanggal lahir, pendidikan, domisili yang mana, pacarnya siapa, statusnya apa, monggo. Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Fani Cero Prasyawati, biasanya dipanggil Fani. Umur aku sekarang 23, saya lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Domisili saya di Boyolali, sekarang saya di Ungaran. Halo, perkenalkan nama saya Anis Rofikoh Ningsih, biasa dipanggil Anis. Umurnya 25 tahun, asalnya dari Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pendidikan terakhir S1 Ilmu Hukum, Universitas 11 Maret, Surakarta. Sebelumnya saya ingin tanya nih kepada Gen Z KPU Kabupaten Semarang. Bagaimana rasanya 1 minggu kerja di KPU Kabupaten Semarang? Silahkan satu persatu dijawab. Siapa dulu nih? Aku dulu. Oke. Pertama rasanya senang, terus juga excited karena kan ini penantian yang lama ya. Dari pengumuman Januari sampai Juni akhirnya dapat SK, CPNS itu sangat luar biasa sekali. Terus awalnya juga khawatir sama adaptasi, takutnya nanti kalau gimana. Ternyata Bapak Ibu KPU itu sangat amat welcome sekali. Dan jadi Sabtu Minggu ini perasaan aku itu senang tuh seneng banget sih, cuman agak takut ya sama orang-orangannya. Tapi ternyata selama Sabtu Minggu ini kenal sama mereka tuh orangnya humble, humoris, seru, oke banget. Terus seniornya juga suka berbagi ilmu sama pengalaman buat kami ya. Wah, mantap sekali ini jawabannya. Kita ramah ya di Kabupaten Semarang ya. Oke, sebenarnya saya mau tanya nih, kapan sih sebenarnya kalian dilantik tuh? Pada waktu kapan? Dan dapat tugas apa ya sebagai apa di KPU Kabupaten Semarang? Jadi sebenarnya kami itu belum dilantik, Mas. Jadi masih OTW menuju PNS 100%. Kami itu mendapatkan SK CPNS tanggal 2 Juni kemarin ya, Pan ya. 2 Juni. Terus juga tugas kami di bagian teknis penyelenggara pemilu dan hukum sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Wah, berarti ini ahli hukum ya ini ya. Berarti jadi takut dihukum kayaknya nih saya nih. Oke, sebenarnya kok tertarik kuliah di hukum, memang dulu cita-citanya jadi apa dan mengapa tertarik mendaftar di KPU sebagai PNS? Mohon dijelaskan. Alasannya sama sih, karena orang-orang hukum tuh kayak keren gitu nggak sih, mereka yang menegakkan keadilan, demokrasi di Indonesia juga. Jadi pengen ikut dalam bagian tersebut. Alasan mendaftar KPU karena pengalaman pribadi ya. Jadi waktu pemilu 2024 itu pernah menjadi KPPS, jadi sedikit familiar dengan cara kerja KPU gitu. Kalau aku masuk KPU karena pengen aja sih, kayak dia tuh seru gitu loh. KPU itu ibarat IO,
yang mengatur berlangsungnya acara. Apalagi acara pemilu itu dari Sabang sampai Merauke kan, sangat luas sekali wilayah yang terjangkau. Jadi saya pengen ikut andil dalam kegiatan demokrasi tersebut, di balik layarnya tetap grounded tapi juga ikut mengawal demokrasi. Oh gitu ya, berarti semoga KPU memang menjadi lahan pengabdian yang pas untuk kalian berdua. Dan saya sekarang mau tanya nih, 1 minggu udah ngerjain apa aja nih, agar teman-teman tahu pekerjaan di KPU saat tidak melaksanakan pemilu. Jadi seminggu ini tugas kita walaupun nggak ada tahapan banyak banget ya Lis ya. Ya, banyak. Dari administrasi, di bidang hukumnya sendiri. Kalau aku seminggu kemarin udah mengelola perpustakaan buku di JDIH, terus juga mengelola aplikasi Sri Kandi. Nah, banyak kan yang sudah dikerjain di kantor, jadi kita itu meskipun tidak ada pemilu, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan setiap harinya. Betul? Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, hobinya apa nih? Dan maaf ya, kalian udah berkeluarga atau belum? Mohon dijawab dong. Oke, kalau saya sendiri saya belum menikah. Untuk hobi sendiri, saya suka banget lihat film sih, dari berbagai genre. Saya suka horor sama humor. Kalau aku masih single, terus juga hobi aku mendengarkan musik berbagai genre. Wah, menarik banget nih. Kapan-kapan bisa nonton film bareng satu kantor. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih, tokoh inspiratif kalian siapa ya? Dan jelaskan mengapa sangat mengidolakan beliau. Tokoh inspiratif ya, kalau aku ini bukan pahlawan Indonesia ya, tapi pahlawan buatku, yaitu orang tua, terutama ibu, karena berkat beliau itu aku bisa sampai di titik saat ini. Tokoh inspirasi buat saya adalah Mbak Najwa Shihab. Beliau adalah pendiri narasi, karena beliau menginspirasi saya untuk berani bersuara dan berkecimpung dalam dunia politik walaupun saya perempuan. Oke, keren-keren nih. Untuk sekarang saya mau pertanyaan terakhir. Tentunya kalian tidak hanya akan bekerja saja di KPU Kabupaten Semarang, namun kalian juga harus punya niat untuk memajukan demokrasi di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Semarang. Nah, apa sih kiat-kiat kalian berdua dalam memajukan demokrasi di Indonesia? Kiat-kiat memajukan demokrasi ya, bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu dengan memberikan sosialisasi ya kan? Ya, terutama buat kalangan muda biar lebih aware untuk kepemiluan ini. Oke, terima kasih nih untuk jawabannya. Nah, sekarang nih di demokrasi biasanya kita ditutup oleh kata-kata. Nah, ini nih, Mana kata-kata? aku mau minta ke Gen Z nih ya, kata-kata buat penutup nih di podcast ini. Kata-kata hari ini Gen Z. Hari ini mungkin kami masih meraba, tapi tekad kami sudah nyata. Kami datang bukan hanya sekedar nama, kami datang ikut menjaga suara bangsa. Oke, demikian kali ini podcast Demokrasi. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin yuk